Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Oleh karena Tuhan, kami dapat bangun di hari ini merasakan besarnya cinta kasih Tuhan, merasakan tuntunan kasih Tuhan yang boleh kami rasakan, yang memampukan kami untuk dapat melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami akan memulainya dengan membaca serta merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, mari Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, diambil dari Kejadian pasal 3, ayat 7 sampai dengan 10. Kejadian pasal 3, ayat 7 sampai dengan 10 yang demikian bunyinya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah Inisiatif Allah. Bapak Ibu Saudara, tentu Bapak Ibu Saudara tahu soal cerita Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Karena mereka telah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi setelah mereka memakan buah tersebut, mata mereka terbuka, mereka jadi tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Lalu mereka juga tahu kalau mereka telanjang. Dan mereka merasa malu. Lalu menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Lalu mereka mendengar langkah Tuhan yang berjalan-jalan di Taman Eden, dan mereka bersembunyi terhadap Tuhan. Pertanyaannya, mengapa mereka bersembunyi? Kalau tadi jawabannya adalah karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, mereka bisa tahu telanjang itu karena mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Artinya mereka sudah melanggar perintah Allah. Mereka sudah melanggar perintah Allah. Karena mereka sudah melanggar, mereka bisa tahu mana yang baik dan yang jahat. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka tahu mana yang baik dan apa yang memalukan. Dan mereka pun kemudian, karena tahu mereka telanjang, itu hal yang memalukan sehingga mereka bersembunyi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan apakah membiarkan mereka? Tidak. Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan Allah berinisiatif mencari mereka. Bukan mereka yang mencari Tuhan Allah, tetapi Tuhan Allah yang lebih dahulu mencari mereka dan mengadakan pemulihan relasi. Oleh karena inisiatif Allah ini, Adam dan Hawa dapat menjelaskan apa yang sudah mereka perbuat. Dan Allah memberikan solusi bagi persoalan tersebut, sekalipun solusinya adalah hukuman bagi pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran. Dan juga pengusiran dari Taman Eden. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Berhenti sampai pada hukuman?
yang diberikan kepada Adam dan Hawa? Tidak. Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan tetap memelihara Adam dan Hawa kemanapun mereka berada. Ini juga sebuah inisiatif Allah untuk menjaga dan melindungi keluarga ini. Biasanya Bapak Ibu Saudara, kalau yang namanya manusia sudah terluka hatinya, kepercayaannya itu sudah rusak terhadap orang lain, ya tidak mau berhubungan, tidak mau kontak-kontakan, salaman aja wegah, opo meneh ngobrol. Tapi syukur kepada Tuhan Allah, kita memiliki Tuhan Allah yang tidak seperti manusia. Tuhan Allah kita adalah Allah yang berinisiatif melakukan segala sesuatu yang baik, menghadirkan kasih dan damai sejahtera. Itulah karakter Tuhan Allah kita. Punya inisiatif untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Meskipun memberikan hukuman, tapi hukuman itu bukan dalam rangka supaya manusia menderita di bawah penghukuman itu, tetapi supaya manusia semakin dekat dengan Allah. Supaya manusia semakin menyadari bahwa hidupnya tidak lain dan tidak bukan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Allah saja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita meneladan kasih Allah kita yang punya inisiatif memulai segala sesuatu yang baik. Memulai untuk menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita. Amin.